Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Dapat pekerjaan, tapi ketika kita melakukan ibadah kita dengan baik, memperbaiki ibadah kita dengan baik, insya Allah berjanji akan dibaikkan seluruh kehidupan kita, ekonomi kita, kesehatan kita, karena Allah berjanji. Ya. Oleh karena itu, pada kajian yang lalu kita membahas mengenai sholat kita. Apabila tidak terdapat di sholat kita kebaikan-kebaikan mungkin kurang, ada kita cari di puasa kita dan sholat sunnah kita. Masih kurang juga di puasa kita, puasa sunnah kita. Masih kurang juga di zakat kita dan seterusnya. Menyambung kemudian mengenai fungsi sholat atau keutamaan sholat ini, dari Ahmad an Abi Dzarrin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja minasyita wal waraq tahabat ba'da bi musnain syajaratan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bepergian, beliau ketika sampai di sebuah tempat ada pohon yang kering dan rantingnya kering juga daunnya, maka beliau menggoyang-goyangkan dahan tersebut, maka semua berguguran daripada daun tersebut. Apa penyebab ini? Apa filosofi daripada ini semua? Maka di sini dijelaskan, qala faja'ala dzalika yatahabbat, qala faqala ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar, faqultu labbaik, ya Rasulullah, ada apa? Faqala innal 'abdal muslim yusalli shalah yuridu biha wajha Allah fatahabat anhu dunubahu kama tahabat hadzal waraq an hadhihi syajarah. Perhatikan wahai Abu Dzar, kata Rasulullah, ketika aku goyang-goyangkan dahan ini, maka berguguranlah daripada daun-daun yang kering. Begitu pula ketika seorang hamba yang sholat, maka Allah gugurkan seluruh dosa-dosanya. Masya Allah. Seperti daun kering digoyang-goyangkan, seperti itulah dosa-dosa hamba ketika beribadah, luruh hancur semua, insya Allah seperti dilahirkan kembali dari perut ibu kita. Ya. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza qama innal 'abda idza qama yusalli ata bi dhunubihi kullama fawada'at 'ala ra'sihi wa anikaihi fa kullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu dhunubahu." Apabila seorang hamba sholat, kemudian dia bertakbir, kemudian dia ruku dan sujud, Allah simpan itu dosa-dosanya di kepala dan pundaknya ketika ruku dan sujud, maka bergugurannya dosa-dosanya dari seorang hamba tersebut. Artinya ini luar biasa. Luar biasa Allah berikan kepada seorang hamba muslim mukmin yang beribadah, ketika dia ruku dan sujud, sebelum ruku dan sujud Allah simpan itu dosa-dosanya di kepala dan pundaknya. Ketika ruku dan sujud, maka berguguran dosa-dosanya. Apalagi ketika kita dia Syekhana Khatimatul Muhaqqiqin Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Ini karangan Ahmad bin Hajar Al-Haytami, kitab Jawazir radhiyallahu anhu qala, ba'du marudha bi hadisin, yang telah dijelaskan dalam hadis-hadis, man ha'amadu ala salah
harramallahu bi khamsihi sholin. Barang siapa yang memelihara sholatnya, Allah akan berikan 5 perkara keistimewaan bagi yang ibadah sholatnya betul-betul khusyuk, betul-betul sesuai syariat. Ya, maka dijelaskan di sini, pertama, bagi orang-orang yang berjamaah sholat bersegera ketika ada panggilan azan. Ini Abdullah bin Umi Maktum, kenal ya Bapak Ibu sekalian? Ini beliau seorang buta, tapi tidak luput daripada berjamaah. Bahkan antara rumah dan masjidnya dijelaskan dalam sebuah kitab, itu dia pasang tali, pasang tali, masya Allah. Supaya apa? Bisa ke masjid. Lah kita kadang-kadang gerimis sedikit, gerimis kan aja dah, ya kan? Gerimis sedikit, udah mundur duluan. Belum hujan turun baru hujan air. Ya, di mana-mana kadang-kadang sholat berjamaah susah di Palestina tuh. Ya, susah tuh sholat berjamaah di Masjidil Aqsa. Hujan peluru dan kita hujan air. Itulah keimanan kita diuji di situ sebagai selaku seorang mukmin. Ya, jadi ketika di sini dijelaskan dalam kitab Az-Zawajir, man hamadu ala shalah, Allah akan memberikan keistimewaan 5 perkara. Pertama, yurfa'u an mudhaikil 'aish, Allah hilangkan kesulitan-kesulitan daripada penghidupannya. Insya Allah rezeki lancar terus, anak istri pada sehat, yang pada panjang umur dan dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah orang-orang yang berjamaah tadi, orang-orang yang berjamaah dalam ibadah salatnya, insya Allah itu Allah berikan kemudahan-kemudahan hidup. Contohnya saja ketika kita sholat tahajud, itu yang bangun itu undangan Allah. Kalau bukan undangan Allah, sulit banget untuk sholat tahajud. Itu semata-mata karena undangan Allah, bangun terbangun. Alhamdulillah kita terbangun kemudian melaksanakan sholat tahajud. Itu semata-mata adalah undangan Allah. Yang kagak diundang bungkal baik. Ya biasanya begitu. Itu adalah undangan Allah Subhanahu wa taala, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan juga di sini apa yang pertama yang tadi, yaitu akan hilangkan daripada kesulitan duniawinya. Kemudian kata Rasulullah lagi, setelah hilangnya kesulitan dunia, wa adabul qabri, Allah selamatkan orang-orang yang memelihara salatnya, yaitu daripada azab kubur. Insya Allah kita selamat ya Pak Bu daripada azab kubur, karena kita memelihara daripada sholat kita. Ya, tadi itu sebelum azan dahulu, ya kan? Ada yang sebelum azan sudah ada di masjid. Ini yang paling istimewa. Nanti bersinar-sinar wajahnya seperti matahari menyinari alam dunia ini. Masya Allah, luar biasa ya. Kemudian kata Rasulullah lagi, dijelaskan di sini, dan ketika meninggal, wasalah satu fi qabrihi. Yang dijelaskan di sini, maka wa amalati tusibu indal maut fal ula annahu yamutu dalilan. Orang-orang yang melakukan sholat, Allah wafatkan dia dalam keadaan hina bina. Allah wafatkan dia dalam keadaan hina bina ini dalam hadisnya. Jadi yamutu dalilan, Allah wafatkan dia dalam keadaan hina, bukan husnul khotimah yang dia dapat, tapi su'ul khotimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang melalaikan daripada ibadah sholatnya, yamutu dalilan. Kemudian wasada dan yang kedua, yamutu ja'ian, dan meninggal dalam keadaan lapar. Ya, Masya Allah, udah hina-hina dalam keadaan lapar.
yamutu atsyanan walau saqa biharud dunya maruya min atsyi, meninggal dalam keadaan haus walaupun satu lautan diminumkan kepada orang yang meninggal itu di dalam hadis ini, tidak akan hilang rasa dahaga dan hausnya, karena inilah balasan atau hukuman Allah kepada orang yang meninggalkan daripada ibadah sholat. Jadi luar biasa, ini satu lautan diminumkan kepada orang yang meninggal karena dia melalaikan sholat, insya Allah, dan tidak akan itu hausnya hilang karena orang ini selalu melalaikan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, karena waktunya sudah ini ya, sudah cukup ya, sudah sekian. Mari Bapak Ibu, mudah-mudahan kajian kita sebenarnya masih banyak ini ya, nanti nyambung lagi deh ya, nyambung lagi nanti pada kesempatan berikutnya ya. Demikianlah hasil liputan video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share.